Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini, warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal kami untuk tugas metodologi penelitian. Presentasi ini akan dilaksanakan oleh anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Liana Indriani, Rahma Hanifia, Aslamat Rizky, dan Renita Safitri. Pertama-tama, saya Rahma Hanifia akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama latar belakang. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 2020, pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%. Sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Dalam hal ini, memberikan kontribusi terbesar dalam menyediakan layanan data, internet, dan teknologi informasi terhadap pendapatan perusahaan. PT Telkom Indonesia memiliki sejumlah cabang yang terbesar di kota-kota seluruh Indonesia. Salah satunya adalah PT Telkom Indonesia Witel Palembang yang menyediakan berbagai layanan untuk pelanggan seperti pemasangan baru IndiHome. IndiHome merupakan paket layanan komunikasi dan data berupa telepon rumah, internet, dan layanan televisi interaktif. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada pelanggan, Unit Access and Service Operation PT Telkom memiliki tugas untuk melakukan uji terima. Uji terima adalah kegiatan pengecekan pemasangan baru untuk layanan IndiHome, apakah memenuhi standar operasional pemasangan atau belum. Kegiatan uji terima dilakukan oleh teknisi dan pihak dari Unit Access dan Service Operation yang berjumlah 4 orang. Proses uji terima ini dilakukan dengan pengecekan langsung ke rumah pelanggan dalam pelaksanaannya. Teknisi mengambil informasi titik koordinat rumah pelanggan dan ODP dari data order pelanggan melalui aplikasi chat Telegram. Kemudian menyalinnya ke aplikasi Google Maps untuk mencari alamat rumah pelanggan dan ODP. Perpindahan aplikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menampilkan informasi alamat rumah pelanggan yang diperlukan teknisi. Kendala lain yang dialami oleh teknisi yaitu ketika sampai pada titik koordinat yang dicari, seringkali mengalami ketidaksesuaian antara informasi yang ada pada aplikasi chat dengan yang ditunjukkan oleh aplikasi Google Maps, sehingga menyebabkan banyaknya waktu dan minyak kendaraan yang dihabiskan percuma. Hal ini dirasa kurang efektif dalam dunia bisnis. PT Telekomunikasi Indonesia Witel Palembang akan mengeluarkan banyak biaya dalam kegiatan uji terima ini. Perusahaan tertentu saja harus mampu menghindari pemborosan dana tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aslamat Rizky. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan Rahma, yakni pemetaan dapat mengatasi masalah pengelolaan rumah dan ODP pelanggan yang tersebar di berbagai lokasi. Pemetaan merupakan proses pengumpulan data untuk dijadikan sebagai langkah awal dalam pembuatan peta dengan menggambarkan penyebaran kondisi alamiah tertentu secara meruang, memindahkan keadaan sesungguhnya ke dalam peta dasar yang dinyatakan dengan penggunaan skala peta. Salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh rancang bangun yang dilakukan yakni ada yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Optical Distribution Point atau ODP pada PT Telkom Akses Bali Selatan yang berbasis web dan Android. Nah, penelitian tersebut itu merancang ODP yang memanfaatkan layanan Google Maps API. Nah, berdasarkan dari pemaparan yang telah
Rahma jelaskan, itu penelitian ini akan melakukan analisis pemetaan uji terima rumah dan ODP pelanggan pada PT Telekomunikasi Indonesia Vital Palembang, yang diharapkan dapat memberikan gambaran penggunaan model prototyping yang menampilkan pemetaan lokasi titik koordinat rumah pelanggan dan ODP secara otomatis. Kemudian untuk literatur view, berikut ini terdapat 20 literatur view yang berkaitan dengan pemetaan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wen Xiaozhan dan kawan-kawan itu pada tahun 2019 pada jurnalnya yang berjudul Design and Implementation of Smart Travel System Based on Android. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai suatu perancangan mengembangkan sebuah kecerdasan sistem peta yang dapat merekomendasikan tempat-tempat wisata yang mungkin pengguna tertarik karena input informasi yang relevan oleh pengguna. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh D. Kurniadi dan kawan-kawan yaitu pada tahun 2019 yang berjudul Geographic Information System for Mapping Public Service Location. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai suatu perancangan aplikasi untuk pemetaan lokasi pelayanan publik via ponsel pintar Android. Kemudian yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Omid Gorbanzadeh dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul A New GIS-Based Technique Using an Adaptive Neurophagy Inference System for Land Subsidence Susceptibility Mapping. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai pemetaan kerentanan penurunan tanah untuk memprioritaskan upaya mitigasi konsekuensi merugikan dari deformasi permukaan, yakni khususnya permukaan tanah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Joseph Bullock dan kawan-kawan, yaitu pada tahun 2020, yang berjudul Mapping the Landscape of Artificial Intelligence Application Against COVID-19. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai rancangan aplikasi pemetaan yang menunjukkan bahwa AI itu dapat mendukung respon terhadap COVID-19 di berbagai domain. Kemudian penelitian yang kelima itu dilakukan oleh Med Yuda Putra Mahendra dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Geographic Information System of Public Complaint Test Based on Mobile Web atau Public Complaint. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai rancangan sistem informasi geografis pengaduan masyarakat sebagai sebuah perantara masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap pemerintah. Baik, saya kembalikan ke Rahma. Atau mungkin bisa langsung selanjutnya yakni kepada Renita. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yang keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Wirusasmito dan kawan-kawan pada tahun 2018 pada jurnalnya yang berjudul Implementation of Prototyping Method on Website Development of Land Use Mapping. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai tentang situs web penggunaan lahan dengan menggunakan metode prototyping dibuat untuk kecepatan perkembangan website dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien. Selanjutnya yang ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Karuli, Marina, dan kawan-kawan pada tahun 2018 pada jurnalnya yang berjudul Rapid Prototyping Product Mapping Live Data Stream into Tangible User Interface. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai pengadaan lokakarya eksperimental dengan latar belakang berbeda dalam disiplin terkait desain pemetaan berkolaborasi dengan desain produk domestik yang memungkinkan interaksi nyata baru dengan aliran data. Yang ke-8, penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurnawati dan kawan-kawan pada tahun 2018 pada jurnalnya yang berjudul Design of Interactive Database on Mobile Information System, Study of Yogyakarta Smart City App. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai merancang dan membangun
yang terinteraksi database yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi di perangkat seluler dengan platform sistem berbasis yang didasarkan pada sistem kota pintar untuk membantu pengguna dalam mencari informasi terkait Yogyakarta sebagai kota pintar, terutama di bidang budaya, pemerintah, hotel, dan transportasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Chandra Lorenzo Kaparang dan kawan-kawan pada tahun 2018 pada jurnalnya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pemetaan Pelanggan IndiHome, Studi Kasus PT Telkom Area Lawongan. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi pemetaan pelanggan IndiHome dan pos-pos kabel PT Telkom Lawongan untuk memberikan informasi lokasi pelanggan IndiHome dan pos-pos kabel di wilayah pelayanan PT Telkom Lawongan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Gilang Ramadhani Putra pada tahun 2020 pada skripsinya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Lokasi Wisata Alam dengan menggunakan metode prototyping berbasis mobile. Studi kasus Pulau Lombok. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai sebuah rancangan sistem yang dapat menginformasikan terkait dengan wisata alam di Pulau Lombok untuk mempermudah wisatawan dalam mencari lokasi wisata yang diinginkan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aris Nurhindarto dan kawan-kawan pada tahun 2020 pada jurnalnya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Geografis, Objek Wisata dan Kuliner di Kabupaten Kudus berbasis smartphone Android. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai perancangan aplikasi Geographic Information System dengan menggunakan smartphone untuk mengidentifikasi persebaran objek wisata dan kuliner. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Renata dan kawan-kawan pada tahun 2020 pada jurnalnya yang berjudul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Museum di Bali berbasis Android. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi pemetaan museum yang dapat membantu masyarakat dan wisatawan untuk mencari informasi tentang museum yang ada di Bali. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Liana Indriani. Baiklah, penelitian yang ke-13 yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Rizky Febriansyah dan kawan-kawan pada jurnalnya yang berjudul Pemetaan Wilayah Penyebaran Rumah Sakit di Sumatera Selatan menggunakan Google Maps API. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai perancangan pemetaan dari berbagai rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Yang ke-14, penelitian yang dilakukan oleh Nisa Hanum Harani dan kawan-kawan pada tahun 2020 pada jurnalnya yang berjudul Pemetaan Pelanggan IndiHome sebagai Daerah Sasaran Promosi, Studi Kasus Witel Bandung. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai perancangan pemetaan daerah atau wilayah yang berpotensi untuk dilakukan promosi mengenai produk layanan add-on IndiHome. Yang ke-15, penelitian yang dilakukan oleh Dwiki Krishna Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2019 pada jurnalnya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Geografis atau SIG Pencarian Masjid Terdekat Berbasis Android di Kota Semarang dengan metode geolocation dan Haversine Formula. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai rancang bangun aplikasi Sistem Informasi Geografis Pencarian Masjid Terdekat Berbasis Android. Yang ke-16, penelitian yang dilakukan oleh Haikal Lahia dan kawan-kawan pada tahun 2021 pada jurnalnya yang berjudul GIS Pemetaan Titik Lokasi Apotik di Kota Ternate berbasis Android. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai rancangan aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi pihak Dinas Pertanian dalam menginformasikan data potensi lokasi tanaman pangan agar pengunjung dapat mengakses
informasi lokasi potensi tanaman pangan Kabupaten Pulau Morotai secara cepat. Yang ke-17, penelitian yang dilakukan oleh Alexander Bima Sakti Wibowo Tansri dan kawan-kawan pada tahun 2020. Pada jurnalnya yang berjudul Rancang Bangun Prototipe Sistem Pemantauan dan Pemetaan Lampu Penerangan Jalan Umum berbasis Arduino atau Uno. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai rancangan sebuah prototipe, pemetaan lokasi PJU dan pemantauan kondisi PJU jarak jauh berbasis Arduino Uno sebagai media bagi para petugas PJU untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi lampu penerangan jalan umum dengan baik. Penelitian yang ke-18, penelitian yang dilakukan oleh Abrar Hiswara dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang jurnal berjudul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Wedding Organizer dan Gedung Pernikahan Berbasis Android. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan mengenai rancangan sistem untuk mendapatkan informasi wedding mengenai rancang sistem organizer dan gedung pernikahan secara mobile. Yang ke-19, penelitian dilakukan oleh Adiriansyah dan Muhammad Akbar pada tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul Sistem Informasi Geografis Lokasi Tempat Pembuangan Sementara Sampah menggunakan metode prototipe dan metode analisis clustering di Kota Palembang. Jurnal tersebut menjelaskan teknologi yang diciptakan dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dan mendapatkan informasi mengenai lokasi TPS terdekat, jadwal pengangkutan dari TPS ke TPA berdasarkan koordinat HP dan pencarian alamat domisili. Yang ke-20 itu penelitian yang dilakukan oleh Dewayani dan kawan-kawan pada tahun 2019 pada jurnalnya yang berjudul Sistem Informasi Pemetaan Warisan Budaya Kawasan Banten Lama Berbasis Android. Pada jurnal tersebut, penulis menjelaskan bahwa program aplikasi yang dikembangkan dapat diakses di berbagai tipe handphone yang berbasis Android menggunakan metode prototyping. Dari literatur review di atas dapat disimpulkan bahwa pemetaan merupakan hal yang penting untuk mempermudah mengetahui lokasi suatu wilayah atau tempat yang dicari. Baik, kepada Rahma. Iya, Ya, sudah selesai. Ya. Ini langsung kita tutup ya. Hmm. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai proposal kami, yaitu analisis pemetaan uji terima pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Palembang menggunakan Jurnal. maaf perawat, yaitu adalah jurnal analisis pemetaan uji terima pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Palembang menggunakan metode prototyping. Kami tutup, dan jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.